Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Nah, ada dua pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, notasi, dan ordo. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai jenis-jenis matriks. Pengertian, notasi, dan ordo matriks. Matriks adalah susunan bilangan, huruf atau simbol yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut aturan baris dan kolom serta dibatasi dengan tanda kurung, baik tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Perhatikan contoh berikut. Nah, yang di sebelah kiri ini dibatasi dengan tanda kurung biasa. Sedangkan yang di sebelah kanan ini dibatasi dengan tanda kurung siku. Untuk penggunaan tanda kurung itu terserah kalian mau menggunakan yang mana. Nah, huruf A di sini disebut dengan notasi matriks. Jadi notasi matriks itu berupa huruf besar. Tidak mesti huruf A, bisa huruf B, C, D, dan huruf-huruf yang lainnya. Angka 0, 7, 4, 3, 1, dan 5 ini adalah anggota dari matriks A. Anggota suatu matriks juga bisa disebut dengan elemen matriks. Nah, elemen-elemen dari matriks A ini disusun dalam 2 baris dan 3 kolom. Dari mana kita tahu 2 baris dan 3 kolom? Nah, yang baris itu artinya yang mendatar. Berarti ini baris 1 dan yang ini baris 2. Kolom itu artinya yang tegak. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, elemen pada baris pertama, kolom pertama bisa kita tulis dengan A11. Elemen pada baris pertama kolom kedua bisa kita tulis dengan A12. Elemen pada baris pertama kolom ketiga bisa kita tulis dengan A13. Elemen pada baris kedua kolom pertama bisa kita tulis dengan A21. Elemen pada baris kedua kolom kedua bisa kita tulis dengan A22. Dan elemen pada baris kedua kolom ketiga bisa kita tulis dengan A23. Nah, huruf A kecil ini kenapa jadi huruf A? Kenapa tidak huruf B, C, D? Karena matriksnya tadi kan diberi nama A besar, berarti elemen-elemennya kita tulis dengan A kecil. Misalkan contoh lain, nama matriksnya matriks K, berarti elemen-elemennya kita gunakan huruf K kecil. Seperti itu. Misalkan ibu beri sebuah pertanyaan, tunjukkan yang mana elemen pada baris pertama kolom ketiga. Berarti elemen pada baris pertama kolom ketiga adalah angka 4. Yang ini, angka 4. Pertanyaan lain misalkan, tunjukkan yang mana elemen pada baris kedua kolom kedua. Berarti jawabannya adalah yang angka 1 ini. Nah, tadi kan telah disebutkan bahwa elemen-elemen dari matriks A itu disusun dalam 2 baris dan 3 kolom. Maka dari itu, ukuran dari matriks A adalah 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 ini disebut dengan ordo matriks. Jadi, ordo matriks adalah ukuran matriks yang dinyatakan dengan baris dikali kolom. Misalkan kolom dikali baris boleh nggak, Bu? Nggak boleh, jadi tidak boleh terpaling, harus baris dikali kolom untuk menyatakan sebuah ordo matriks. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Nanti kita akan membahas mengenai jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah, jenis matriks ini terbagi menjadi 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 baris, sedangkan kolomnya itu terserah kita. Contoh.
Matriks C ini disebut dengan matriks baris karena hanya memiliki satu baris. Coba kita lihat berapa kolomnya. Ada kolom 1, 2, dan 3. Maka dari itu, matriks C ini berordo 1 dikali 3. 2. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom, sedangkan ukuran barisnya terserah. Yang penting kolomnya hanya ada satu. Nah, perhatikan matriks G ini. Matriks G ini adalah matriks kolom karena cuma punya satu kolom. Lalu barisnya berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka dari itu ordonya adalah 4 dikali 1. Iya. Yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Contoh berikut, ada matriks E. Ordonya ada 3 dikali 3. Nah, matriks persegi ini memiliki diagonal utama dan diagonal samping. Yang mana diagonal utama? Nah, yang inilah diagonal utama. Jadi untuk mengetahuinya kita tarik garis dari kiri ke kanan samping. Kalau diagonal samping kebalikannya, berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Inilah yang disebut dengan diagonal samping. Nah, di matriks persegi ini ada juga yang disebut dengan trace. Apa itu trace? Trace adalah hasil penjumlahan elemen-elemen diagonal utama pada sebuah matriks. Nah, contohnya misalkan pada matriks E ini trace-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4, jadi hasilnya adalah 7. Maka dari itu trace dari matriks E adalah 7. Nomor 4, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu adalah matriks yang banyak baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Contoh matriks F. Matriks F ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka dari itu ordonya adalah 2 dikali 3. Nah, yang kedua adalah jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Jenis matriks ini juga terdiri dari 4 jenis matriks. Yang pertama adalah matriks 0, kita notasikan dengan O. Kalau pakai notasi lain boleh nggak? Juga boleh. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh, nah ini matriks O berordo 3 dikali 3. Dan yang satunya matriks O berordo 2 dikali 3. Jadi kalau semuanya itu elemennya adalah 0, berarti namanya matriks 0. Yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya tidak semuanya 0 dan elemen lainnya atau sisanya itu adalah 0. Contoh, nah jadi yang pertama kali kita lihat itu di diagonalnya. Mana diagonalnya ada angka 1, 0, dan 3. Benar kan? Diagonal utamanya tidak semuanya 0. Masih ada angka 1 dan angka 3. Lalu elemen lainnya dikatakan 0. Nah, ini 0 dan yang ini 0. Lalu contoh lain, nah ini matriksnya yang berordo 2 dikali 2. Di diagonal utamanya ada angka 1 dan 2 dan elemen lainnya ada 0 dan 0. Yang ketiga, matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah matriks segitiga atas dan yang kedua matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya 0. Seperti ini. Nah, yang mana diagonal utamanya ada angka 1, 3, dan 2 dan di bawahnya ada angka 0. Lalu yang kedua, matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0. Nah, diagonal utama ada 2, 7, dan 3 dan di atasnya adalah angka 0. Kenapa disebut segitiga atas segitiga bawah? Karena coba kita lihat nih di atas angka 0 ini untuk segitiga atas kan angka-angkanya atau elemen-elemennya membentuk segitiga dan berada di atas apa? Di atas elemen-elemen 0. Lalu segitiga bawah ini yang membentuk segitiganya adalah elemen yang berada di bawah elemen 0 seperti itu. Dan yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks
persegi yang semua elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan sisanya adalah 0. Contoh matriks yang berorder 3x3. Nah, diagonal utamanya semuanya adalah angka 1 dan sisanya tuh 0, berarti matriks identitas itu elemen-elemen di dalamnya hanya ada 1 dan 0. Lalu contoh yang lain berorder 2 dikali 2, yang mana diagonal utamanya juga terdiri dari angka 1 sebanyak 2 buah dan sisanya adalah angka 0. Memodelkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk matriks. Contoh soal. Seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut. Jarak Bandung dan Semarang 367 km, jarak Semarang dan Yogyakarta adalah 115 km, jarak Bandung dan Yogyakarta adalah 428 km. Jika wisatawan memulai perjalanannya dari Bandung, ubahlah permasalahan di atas ke dalam bentuk matriks. Kemudian tentukan notasi, ordo, dan jenis matriksnya. Karena ini membahas mengenai jarak-jarak, maka dari itu kita buatlah sebuah tabel yang berisi jarak antar kota. Nah, penyelesaian langkah pertama kita buatlah tabel seperti ini. Misalkan, Bandung ke Bandung jaraknya 0 karena memang di situ juga tempatnya. Lalu Bandung dan Semarang 367 km, Bandung dan Yogyakarta 428 km, dan Semarang-Bandung, sama kan Semarang-Bandung ke Bandung ke Semarang sama 367 km juga. Dan untuk elemen-elemen yang lainnya sama saja caranya seperti yang tadi, tinggal kita lihat yang ada di soal. Lalu setelah kita buat tabel, langkah selanjutnya adalah kita sajikan ke dalam bentuk matriks. Jadi untuk memudahkan kita, maka kita buat dulu tabelnya. Nah, coba kita lihat elemen-elemen yang ada di matriks ini semuanya sama dengan yang ada di tabel. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tentukan notasi, ordo, dan jenis. Notasinya yang mana? Notasinya adalah yang J. Boleh nggak Bu pakai notasi yang lain? Misalkan mau C, D, Z? Boleh jawabannya ya. Nah, ini disebut notasi. Lalu ordonya berapa? Ordonya kita lihat barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3, berarti ordonya 3 dikali 3. Lalu jenisnya. Nah, coba kita lihat matriks ini ukurannya kan 3x3, berarti banyak baris sama dengan banyak kolom. Karena banyak baris sama dengan banyak kolom, berarti jenis matriksnya adalah matriks persegi. Betul. Sekian video pembahasan kita hari ini mengenai matriks. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.